kita satu yaitu negara tujuan beasiswa. Kalau di dalam negeri sendiri, setahu saya ini saya mempunyai 4 sumber pemberi beasiswa di dalam negeri. Yang pertama adalah PMDSU, kemudian adalah BU atau beasiswa unggulan, yang ketiga adalah PDP, dan yang keempat adalah beasiswa pemerintah daerah. Dari PMDSU sendiri. Jadi PMDSU itu singkatan dari Pendidikan Master Menuju Dokter Sarjana Unggul. Jadi seperti namanya, beasiswa ini merangkap 2 gelar sekaligus, yaitu magister dan doktor. Jadi kita bisa, kalau nggak salah itu 4 tahun atau 5 tahun seperti itu, kita sudah lulus dari magister dan doktor. Jadi kita lulus dalam 1 kali kuliah seperti itu. Dan yang boleh mendaftar beasiswa PMDSU ini adalah sarjana-sarjana unggul, di mana di situ yang dilihat adalah IPK, seperti itu. Yang paling menonjol adalah IPK, seperti itu. Dan untuk mendapatkan PMDSU ini sendiri, kita melamar ke dosen atau supervisor. Jadi misalnya disediakan ada beberapa dosen dari universitas-universitas, misalnya UGM, ITB, universitas-universitas unggul di Indonesia. Kemudian ada dosen atau supervisor dengan tema penelitiannya. Nah, mana tema penelitian yang paling cocok dengan kita, itulah yang kita lamar. Kalau dulu pas awal-awal batch 1, batch 2 itu satu peneliti atau satu dosen itu bisa menerima 3 sampai 4 mahasiswa. Tetapi pada saat saya mendaftar beasiswa PMDSU itu satu dosen hanya menerima 1 mahasiswa. Jadi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini juga sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi kalau misalnya teman-teman mau mencoba itu kesempatannya besar, kesempatannya ada, dan benefitnya kita bisa kuliah magister dan doktor sekaligus seperti itu. Jadi kita dijamin doktor jika kalau misalnya kita lulus beasiswa ini. Dan itu pasti dibiayai biaya hidup dan juga biaya tuition fee. Kemudian ada beasiswa unggulan atau BU. Nah, kalau beasiswa unggulan ini kita harus sudah diterima di kampus S2 di mana kita mau berkuliah seperti itu. Misalnya saya ambil contoh di UGM. Kita sudah diterima di UGM dengan jalur mandiri seperti itu. Jadi kita mendaftar dan membayar tuition fee seperti biasa seperti itu. Kemudian setelah kita berkuliah misalnya 1 semester atau 2 semester, kita mengapply beasiswa unggulan. Nah, kemudian setelah kita lolos beasiswa unggulan tersebut, kita bisa meminta seperti ibaratnya kayak refund dana yang udah kita bayarkan, karena beasiswa yang kita dapatkan itu akan membayar tuition fee yang sudah kita bayarkan ke kampus. Seperti itu. Jadi kalau syarat ini ya kita sudah harus diterima dulu di kampus beasiswa tersebut. Dan saingan-saingan dari beasiswa unggulan ini ya teman-teman seangkatan kita sendiri di kampus tersebut gitu. Kemudian LPDP itu tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Choi. Jadi dalam negeri seperti itu, kita bisa mengambil di beberapa universitas yang masuk ke dalam list beasiswa LPDP. Seperti itu, jadi kita bebas memilih, dan jurusan juga ada seperti listnya seperti itu. Perguruan tinggi ini, jurusannya ini. Jadi kita benar-benar harus menyesuaikan juga jurusan yang mau kita ambil di universitas yang mau kita ambil. Terus, maaf ini untuk pemerintah daerah ini sebenarnya untuk di luar negeri ya, tetapi kemungkinan juga ada beasiswa pemerintah daerah yang memberikan beasiswa di dalam negeri. Kalau nggak salah juga ada dari pemerintah Kalimantan Timur, kalau nggak salah itu juga memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang punya domisili di Kalimantan Timur seperti itu, atau misalnya lahir dan besar di Kalimantan Timur, mempunyai privilege sendiri untuk mendaftar sebuah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jadi mungkin teman-teman yang punya akses ke pemerintahan mungkin bisa bertanya ya apakah ada beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah atau tidak. Karena pasti mereka punya dana sendiri untuk pendidikan masa depan dari daerah tersebut. Jadi coba aja ditanyakan. Setahu saya sih ada seperti itu. Dan kalau contoh beasiswa MTB ini bukan di dalam negeri ya, saya salah di sini. Dia itu di luar negeri dan dia punya beberapa negara yang bekerja sama, misalnya kayak di Polandia dan di Malaysia. Setahu saya juga ada tambahan di Ceko seperti itu. Jadi mereka kayak kerjasama bilateral antara 2 negara, tetapi
bukan dari pemerintah pusat, tetapi dari pemerintah daerah, kabupaten, seperti itu. Itu untuk pemberi beasiswa dari dalam negeri. Kemudian pemberi beasiswa dari luar negeri. Jadi seperti saya bilang tadi, luar negeri pun itu cakupannya luas banget ya. Teman-teman mau ambil beasiswa di Asia, mau di Eropa, di Australia, atau di Amerika itu semuanya punya spesifikasi, punya lembaga pemberi beasiswa masing-masing. Di sini saya nggak akan menjelaskan semua ya, karena saya maksudnya bukan ahli di semua beasiswa ini, karena pasti mereka punya kualifikasi sendiri untuk memilih awardee. Tetapi saya di sini hanya memberitahu beasiswa apa yang mungkin bisa teman-teman lamar jika mau ke negara-negara tersebut. Yang pertama adalah beasiswa di Korea Selatan nih, buat teman-teman yang pengen banget ke Korea tetapi bingung ya mau gimana ya bisa ke Korea. Nah, salah satunya adalah kita melamar di beasiswa Global Korea Scholarship. Dulu ini namanya Korean Government Scholarship, tapi untuk beberapa tahun terakhir namanya berubah menjadi GKS. Untuk jika teman-teman mengikuti di YouTube-nya Bianca Kartika, nah salah satu awardee-nya adalah Bianca Kartika tersebut. Mungkin untuk jelasin tentang beasiswa ini, mungkin teman-teman bisa nonton aja di YouTube-nya Bianca Kartika, dia kayaknya banyak menjelaskan tentang beasiswa ini. Kemudian beasiswa Monbuka Gakusho. Ini untuk ke Jepang. Kalau teman-teman suka ke Jepang, pengen belajar, misalnya di Jepang itu saya tahunya spesialisasi tentang tsunami. Teman-teman tertarik untuk belajar tentang tsunami, tentang gempa bumi, itu pasti di Jepang adalah tempat yang baik seperti itu, karena kita tahu sendiri nama tsunami itu asalnya dari Jepang. Kemudian Jepang juga adalah negara yang punya potensi gempa bumi yang besar sama seperti Indonesia. Jadi kenapa tidak kita belajar tentang mitigasi bencana tsunami dan gempa bumi di Jepang gitu. Dan beasiswanya yang bisa kita apply kalau kita mau ke Jepang adalah beasiswa MXT atau Manmonbo Kagakusho, seperti itu. Untuk orang yang saya tahu keterima beasiswa ini adalah namanya Erika Chang, dia di YouTube juga, mungkin teman-teman bisa searching seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah beasiswa di Taiwan, namanya Ministry of Education dari Taiwan. Ini untuk semua jurusan juga. Tapi saya nggak begitu tahu bagaimana perincian tentang beasiswa ini, cuma teman saya pernah keterima juga di beasiswa Taiwan. Seperti itu. Jadi balik lagi ke teman-teman mau daftar ke negara mana. Kalau misalnya mau ke Taiwan nih, harus benar-benar cari informasi beasiswa ini seperti apa gitu. Jadi kayak gimana ya, nyari info gitu kita. Nggak bisa hanya dari satu pemberi info gitu. Misalnya kalau kita mau ke Taiwan tentang beasiswa ini, kita pertama kita cari infonya, kemudian kira-kira siapa sih yang pernah daftar beasiswa ini, kemudian kita gali, kita tanya ke orang tersebut seperti itu. Kemudian beasiswa yang di Eropa. Ini ada 7 yang bisa saya beritahu. Yang pertama adalah beasiswa Erasmus Mundus. Beasiswa ini adalah beasiswa yang diberikan dari European Union. Jadi biasanya Erasmus Mundus ini kita akan belajar di 2 negara berbeda di Eropa, seperti itu. Bisa di-apply oleh orang Indonesia, ya kita melamar langsung ke Erasmusnya, melalui jurusannya, kita mau jurusan apa, kemudian di negara mana, kemudian kita akan disediakan ada 2 negara. Salah satu orang yang pernah saya tahu, dia itu 2 tahun di Italia dan 2 tahun di Polandia. Seperti itu, dia jurusan matematika kalau nggak salah. Seperti itu, jadi ini beasiswanya di 27 negara di Eropa, tapi kita menjalani pendidikannya itu di 2 negara. Kemudian ada beasiswa AAD atau beasiswa di German Academic Exchange Service di Jerman, seperti itu. Itu juga kayaknya bisa semua jurusan, jadi teman-teman boleh mencari tahu tentang beasiswa ini. Kemudian kalau di Inggris itu adalah beasiswa Chevening. Kemudian kalau di Polandia, sebenarnya tahun lalu namanya beasiswa Ignacy Łukasiewicz, tapi untuk tahun ini namanya berubah menjadi Stefan Bana Scholarship. Dan ini setahu saya sedang dibuka sampai tanggal 20 bulan ini, bulan Juni. Jadi untuk
linknya nanti ada satu slide sendiri yang benar-benar menceritakan tentang beasiswa Stefan Bana Scholarship ini. Kemudian negara lain ada di Hungaria, itu adalah stipendium Hungaricum. Kemudian di Turki ada Turki Busleri, dan di Belanda ada Orange Tulip Scholarship. Di sini yang saya coba tulis di sini kebanyakan dia bisa semua jurusan seperti itu. Jadi teman-teman yang nggak dari jurusan geografi saja itu semua masih bisa apply di beasiswa-beasiswa tersebut. Kemudian dari negara lain di Australia atau Selandia Baru itu adalah beasiswa AAS atau Australia Award Scholarship. Kemudian di New Zealand adalah beasiswa New Zealand Award Scholarship. Jadi kita tahu bahwa dua negara tersebut adalah negara maju yang letaknya tidak terlalu jauh dari Indonesia dan bisa dibilang negara bule seperti itu. Kalau teman-teman pengen yang nggak terlalu jauh di Eropa tapi pengen dengan bahasa Inggris seperti itu. Kalau misalnya bahasa Jepang dan Korea dianggap susah, kita bisa mencari beasiswa di Australia atau Selandia Baru. Tetapi setahu saya memang syarat bahasa Inggris di dua negara ini itu lebih berat daripada di negara Eropa sendiri. Itu menurut pengalaman saya. Karena untuk melamar kedua beasiswa ini saingannya juga cukup banyak. Jadi ya seperti itu. Untuk IELTS sendiri, untuk dua beasiswa ini minimal adalah 7,5 dan 7. Kalau negara Eropa bahkan itu bisa 6,5 atau 6 itu sudah bisa. Saya juga nggak tahu kenapa Australia dan Selandia Baru ini menuntut standar bahasa Inggris yang lebih tinggi dari negara di Eropa. Seperti itu. Kemudian ada Amerika, kalau misalnya teman-teman pengen ke Amerika, pengen kayak mau di Ayunda, seperti itu. Teman-teman bisa mendaftar beasiswa Fulbright. Seperti itu. Dan bisa juga dari semua pemberi beasiswa ini kan dari negaranya masing-masing ya. Sedangkan LPDP itu juga nggak cuma di dalam negeri gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen ke negara-negara yang sudah disebutkan ini, tetapi nggak pengen dapat beasiswa dari pemerintahnya, pengennya dari pemerintah kita sendiri, teman-teman bisa daftar di beasiswa LPDP. Kita bisa milih negara apa saja yang kita mau. Dengan list yang sesuai dengan listnya LPDP ya, pastinya universitasnya juga harus universitas yang punya kerjasama dengan LPDP. Seperti itu. Itu dari negara pemberi beasiswa. Kemudian kita menuju ke jurusan. Seperti tadi yang saya bilang, setiap beasiswa itu mempunyai sasaran tujuan jurusan itu berbeda-beda. Seperti misalnya ini beasiswa saya dulu, beasiswa Ignacio Kasivik, tapi namanya sekarang jadi beasiswa Stefan Bana. Itu jurusan yang bisa diambil untuk penerima beasiswa ini adalah khusus untuk engineering dan technical science. Jadi kayak teknik seperti teknik sipil, teknik komputer, teknik industri, seperti itu bisa mengambil beasiswa ini. Kemudian selain teknik adalah untuk agriculture atau pertanian, itu juga bisa. Kemudian science seperti matematika, kimia, dan natural science seperti natural science itu dibagi menjadi dua, yaitu life science dan physical science. Life science itu seperti biologi, dan physical science seperti fisika atau geografi. Dan ini nggak cuma terpaku dengan jurusan-jurusan tersebut. Nah, seperti tadi yang saya bilang, geografi itu kan memiliki turunan-turunan sendiri. Bisa dari geoinformasi, bisa manajemen bencana, bisa manajemen pengairan, atau segala macam. Itu dan seperti fisika juga mempunyai turunan-turunan sendiri. Jadi jurusan-jurusan yang masih termasuk ke dalam physical science dan life science itu bisa untuk mendaftar beasiswa Stefan Bana ini. Jadi buat teman-teman yang misalnya dari jurusan sosial seperti ekonomi itu belum bisa daftar beasiswa Stefan Bana ini. Jadi ya berarti memang beasiswa ini bukan untuk teman-teman gitu. Teman-teman bisa nyari beasiswa lain yang bisa menyediakan jurusan teman-teman. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah AAS. Jadi saya mengambil beasiswa-beasiswa yang pernah saya daftari ya. Jadi kalau AAS ini dia cakupannya cukup luas. Bisa teman-teman baca. Kalau dari geografi sendiri, teman-teman bisa mengambil di jurusan Disaster Prevention and Management, di manajemen pencegahan bencana, seperti tadi yang saya bilang, atau mengambil di Climate Change, atau Rural Growth, pertumbuhan pedesaan,
natural science, natural research management, manajemen sumber daya alam, kita bisa mengambil di bagian-bagian sini. Sedangkan untuk teman-teman yang dari jurusan lain, misalnya ekonomi, teman-teman bisa mengambil jurusan seperti trade atau seperti pengembangan UMKM. Kan kita kadang saya juga sendiri waktu kuliah itu nggak menyangka kalau ada jurusan tentang pengembangan UMKM gitu. Ternyata ada loh jurusan ini di Australia kalau teman-teman mau. Dan sekarang memang UMKM kan lagi diberdayakan banget sama pemerintah, usaha kecil dan menengah seperti itu. Jadi ya teman-teman misalnya tertarik dengan jurusan ini dan menganggap itu maksudnya visioner bagi Indonesia ke depan, teman-teman bisa mengambil jurusan ini. Kemudian untuk jurusan-jurusan lain bisa ke teman-teman baca. Nah, apa yang saya tulis di sini adalah jurusan-jurusan prioritas yang bisa diterima di AS, tapi tidak menutup kemungkinan jurusan lain. Jadi AAS ini semua jurusan, tetapi diprioritaskan jurusan-jurusan tersebut yang sudah saya tulis seperti itu. Jadi sebenarnya harusnya kita mendapatkan keuntungan ya, karena dari geografi sendiri bisa mengambil segini banyak ke jurusan gitu. Dan ini nggak pasti nama jurusannya ini ya. Ini kan hanya nama umumnya, tapi itu juga paling jurusan ini kayak memiliki beberapa cabang yang lebih spesifik seperti itu, dan itu di setiap universitas pasti nama jurusannya itu berbeda. Jadi itu bisa juga teman-teman ambil untuk dijadikan tujuan untuk berkuliah di Australia. Seperti itu. Kemudian dari segi benefit, yang tadi sudah saya bilang, apakah beasiswa itu menutupi life cost atau tuition fee atau transportasi. Nah, seperti beasiswa yang saya dapatkan ini, saya hanya mendapatkan tuition fee dan life cost. Sedangkan dari sisi transportasi sendiri itu tidak dibiayai, jadi saya membayar tiket pesawat sendiri untuk dari Indonesia, dari Jakarta ke Warsaw, seperti itu. Jadi itu biaya sendiri. Mungkin bagi teman-teman ada yang merasa, oh itu masih terlalu besar buat saya. Misalnya kayak tiket pesawat itu sekali jalan itu kemarin bisa 9 juta, 9,5 juta. Maksudnya teman-teman merasa, oh itu saya masih masih nggak ada uang segitu untuk transport. Berarti memang beasiswa Polandia ini masih belum belum fit sama teman-teman. Teman-teman bisa mencari beasiswa lain yang eh, benar-benar 100%, misalnya seperti beasiswa Australia atau beasiswa New Zealand, itu mereka menutupi semua biaya transportasi. Biaya transportasi pun ada loh biaya untuk misalnya setahun berapa kali teman-teman mau pulang ke Indonesia, itu ada biayanya sendiri. Jadi sangat menguntungkan kalau bagi saya untuk teman-teman mengambil beasiswa tersebut. Jadi ya harus disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Kemudian persyaratan khusus. Nah, persyaratan khusus untuk mendaftar beasiswa itu ada tadi sertifikat bahasa, tergantung dengan negara, karena nggak semua beasiswa itu kita misalnya kita mahasiswa internasional tapi kita belajarnya belum tentu dengan bahasa Inggris. Misalnya kalau di Korea kita bisa saja mengambil bahasa Korea seperti itu, dan diperlukan sertifikat bahasa Korea, namanya kalau nggak salah TOPIK. Nah, TOPIK itu nama tes, kalau bahasa Inggris TOEFL, nah bahasa Korea itu TOPIK. Nah, seperti itu kita diperlukan persyaratan khusus. Misalnya berarti kita nggak punya bisa sertifikat TOPIK, berarti ya kita belum fit dengan beasiswa tersebut. Kita bisa nyari beasiswa misalnya di Korea juga, tetapi yang syaratnya bahasa Inggris, seperti itu. Kemudian kalau GRE itu untuk ke Amerika itu seperti tes potensi akademik atau TPA, tetapi khusus untuk penerima beasiswa Australia atau beasiswa Fulbright. Kemudian ada juga yang memiliki persyaratan khusus pengalaman kerja. Ini untuk misalnya adalah beasiswa chevening di Inggris. Itu teman-teman harus punya minimal pengalaman kerja 2 tahun. Ya, pengalaman kerja yang dimaksud adalah pengalaman kerja yang benar-benar kita kerja full time ya, bukan kerja part time seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman kerja, bisa mengapply ke beasiswa yang memiliki persyaratan tersebut. Tapi kalau teman-teman belum punya pengalaman kerja, ya berarti beasiswa yang memiliki persyaratan tersebut belum fit sama kita. Berarti itu nggak cocok sama kita. Kemudian, kemudian
ada juga persyaratan yang mewajibkan kita kembali ke negara daerah. Salah satunya adalah beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP itu kalau kita mengambil beasiswa tersebut setelah kita lulus dari pendidikan, kita di magister atau pendidikan dokter, kita wajib untuk kembali ke institusi atau ke daerah kita masing-masing atau ya untuk ke Indonesia. Buat teman-teman yang misalnya saya nggak mau nih balik ke Indonesia, saya mau kerja di luar negeri, berarti teman-teman belum cocok untuk mengapply beasiswa LPDP karena ya itu tadi kita teman-teman masih belum mau untuk kembali ke Indonesia. Sebenarnya itu juga itu pilihan itu menurut saya itu nggak apa-apa karena ya kita punya pilihan hidup masing-masing, kita nggak mau berkarir di Indonesia, pengennya di luar negeri seperti itu, ya itu boleh. Tapi berarti kalian teman-teman nggak bisa mengapply beasiswa LPDP. Jadi carilah beasiswa lain seperti itu.